Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi terakhir. Nanti setelah materi ini kita akan bahas 10 nomor apa sih yang contoh soal yang ada di website TKA-nya. Kemudian nanti setelah itu kita akan latihan soal gitu ya, terus sampai nanti menjelang TKA kayak begitu. Oke, di sini materinya adalah masih kelistrikan di rangkaian arus searah dan batasannya itu adalah hukum Ohm, hukum Kirchhoff dibatasi pada rangkaian listrik campuran seri paralel dengan arus searah hingga perhitungan daya. Oke, mari kita bahas dulu materinya ya teman-teman sebelum kita ke contoh soal. Yang pertama itu tuh ada ngobrolin tentang hukum Ohm, tapi sebelum kita ke hukum Ohm, kita tuh harus bahas dulu besaran-besaran apa saja yang ada di si arus searah ya, biar nantinya lebih terbayang gitu. Pertama ada yang namanya arus listrik. Jadi arus listrik itu adalah timbul karena ada perpindahan muatan listrik atau perpindahan elektron. Nah, di kimia elektron kan dia bisa loncat-loncat ya, teman-teman, bisa berpindah tuh. Nah, sama halnya juga dengan di si fisika ini. Jadi si elektron tuh bisa berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Nah, karena ada perpindahan elektron, maka timbullah arus listrik. Jadi arus listrik tuh definisinya adalah banyaknya elektron, banyaknya muatan gitu ya, boleh, dalam waktu tertentu, dalam selang waktu tertentu. Jadi semakin banyak elektron yang berpindah di dalam selang waktu yang sedikit, maka bakalan lebih besar gitu ya, si besar arus listriknya. Artinya semakin banyak gerombolan gitu ya elektron di dalam waktu yang sedikit banget tuh teman-teman, itu akan memperbesar si arus listriknya. Jadi nanti arus listrik rumusnya itu akan sama dengan Q dibagi dengan T, di mana Q itu adalah banyaknya muatan dari si elektronnya dan T itu adalah waktunya dalam selang waktu berapa lama, kayak begitu. Oke, itu arus listrik ya. Yang kedua ada yang namanya hambatan. Hambatan listrik. Hambatan listrik. Nah, kalau hambatan listrik itu tuh sama halnya tadi, misalnya ada elektron yang gerombolan elektron yang datang gitu ya ke suatu tempat atau suatu titik. Nah, hambatan itu adalah yang menghambatnya. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya lagi ada konvoi misalnya. Nah, kan itu ada banyak gerombolan motor, gerombolan mobil di jalan tuh ya, karena ada konvoi. Terus ada polisi tidur misal. Nah, otomatis si eh, orang-orang yang konvoi itu, yang di motor, yang di mobil, itu kan akan ngerem kan ya, akan menghambat. Nah, itulah yang disebut dengan si hambatan listrik. Jadi hambatan listrik itu adalah suatu elektronika gitu ya, elektronika yang menghambat aliran menghambat aliran arus listrik begitu. Nah, si hambatan listrik juga ini nantinya bakalan bisa gitu ya, atau sering misalkan sebagai kayak lampu misal gitu. Lampu juga sama, itu adalah sesuatu yang menghambat si aliran listriknya, karena kan berarti aliran listrik harus ke lampu dulu tuh baru nanti bisa mengalir lagi. Selain lampu, pokoknya alat elektronika lain itu tuh bisa disebut dengan hambatan ya teman-teman, yang membutuhkan listrik untuk nyala kayak gitu. Nah, hambatan listrik ini bakal dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah hambat jenisnya atau bahannya. Semakin bagus bahannya, maka dia akan semakin besar hambatannya gitu. Semakin bagus dia menangkap hambatan, berarti dia semakin besar si hambatannya. Itu tuh tergantung bahan ya. Rho tuh dia hambat jenis dan tergantung bahan. Kita tulis di sini deh ya. Hambat jenis ini tergantung bahannya. Jadi bahan satu dan bahan lain itu tuh bisa berbeda. Terus ada L tuh dia panjang si kawatnya. Semakin panjang si kawat yang digunakan berarti semakin bagus, semakin besar hambatannya. Dan ada A tuh dia adalah luas penampang. Semakin luas maka akan semakin kecil. Oke, gitu ya.
penampang. Nanti ini satuannya adalah meter kuadrat ya. Kalau misalnya luas penampang, hambatan itu sendiri satuannya adalah ohm. Nah, yang ketiga itu ada tegangan. Tegangan tuh dia sumber listrik ya. Dan nanti besar tegangan itu tuh sebetulnya bergantung pada I dan pada R. Tapi enggak sih, tegangan tuh dia tergantung dari sananya sebetulnya ya. Oke, sekarang mari kita bahas hukum ohm ya sekarang teman-teman. Tapi tegangan tuh gitu ya, dia tuh sumber dari kenapa kelistrikan tuh dia bisa terjadi gitu. Sumbernya tuh karena ada tegangan atau beda potensial, atau nanti ada yang menyebutnya tuh GGL, gaya gerak listrik. Bedanya GGL dengan tegangan biasa itu adalah kalau GGL tuh dia berarti tegangan total. Artinya tegangan maksimum yang bisa digunakan gitu. Sedangkan kalau tegangan jepit itu adalah tegangan di masing-masing si resistornya gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Mari kita bahas tentang hukum ohm sekarang. Jadi hukum ohm tuh sebetulnya dia ngobrolin hubungan antara mereka bertiga, hubungan antara si tegangan, arus, dan hambatan gitu. Apa yang diobrolin sama si hukum ohm? Yang diobrolin sama hukum ohm adalah mengenai arus dan hubungannya dengan tegangan resistor. Jadi besar arus yang mengalir, nah besar arus yang mengalir itu tuh akan sebanding dengan tegangannya. Artinya kalau tegangannya diperbesar maka berarti arusnya juga akan besar. Tapi atau dan gitu ya, berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya kalau misalnya hambatannya besar berarti harusnya bakalan kecil gitu. Semakin besar si polisi tidurnya kan ya, berarti kan dia semakin terhambat ya si aliran yang konvoi yang tadi. Nah, bisa dituliskan di dalam rumusnya itu adalah I sama dengan V dibagi dengan R, atau R-nya boleh R besar deh ya. Dan ini juga sering banget ditulisnya tuh adalah VIR ya. V sama dengan I kali R buat nginget-nginget gitu. Sama aja, ini tinggal dibulak-balik aja. Kayak begitu teman-teman. Ini adalah tentang hukum ohm. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya kita bayangkan atau kita lihat di contoh soal gitu ya. Kemudian yang kedua itu tuh adalah tentang hukum Kirchhoff kan ya. Hukum Kirchhoff itu tuh ada dua. Yang pertama kita bahas dulu hukum pertama Kirchhoff. Ini tuh ngobrolin tentang kekekalan arus sebetulnya. Kekekalan arus. Jadi besar arusnya itu tuh kekal. Artinya adalah total arus yang masuk. Total arus yang masuk ke percabangan, ke suatu percabangan, itu tuh akan sama dengan total arus yang keluar. Akan sama dengan total arus yang keluar. Arus yang keluar nanti persamaannya biasanya ditulis sigma I masuk gitu ya, sama dengan sigma I keluar. Nanti lebih jelasnya juga bisa di contoh soal, atau mungkin ini udah disampaikan di sekolah teman-teman ya, karena ini materi kelas 12 nih, akhir-akhir biasanya dia ngobrolin hukum 1 Kirchhoff gitu. Nah, kemudian ada yang namanya hukum 2 Kirchhoff ya, karena hukum Kirchhoff tuh ada dua tuh. Yang keduanya itu tuh adalah ngobrolin hukum kekekalan tegangan kalau sekarang tuh. Kalau tadi arusnya yang kekal, ini tuh adalah tegangannya yang kekal. Artinya kalau misalnya dalam kondisi ideal ya teman-teman, kalau misalnya tegangan yang digunakan untuk menghidupkan kipas angin misal adalah 10 volt gitu ya, kita pakai sumber tegangan 10 volt atau baterai 10 volt. Nah, maka si 10 volt itu akan dipakai seluruhnya untuk kipas angin gitu dalam kondisi ideal ya. Tapi kan sebetulnya dalam kondisi keadaan nyata itu tuh tidak semua 10 volt digunakan untuk si kipas angin. Kenapa? Karena ada yang terbuang biasanya, yang terbuangnya ya dalam bentuk panas gitu ya, jadi energi panas gitu. Jadi enggak seluruhnya bisa digunakan, tapi dalam kondisi ideal ya yang kita sebutkan di sini. Nah, kekekalan tegangan tuh kayak gimana? Berarti dia tuh nyebutin total aljabar gitu ya, total aljabar
GGL. Nah, GGL itu tuh ingat, GGL tuh dia kok GGL nulisnya gini, sorry. Total aljabar dari GGL. GGL tuh gini ya. Nah, GGL tuh dia adalah gaya gerak listrik. Yang perlu teman-teman ingat, gaya gerak listrik tuh adalah dia tegangan maksimum ya yang bisa diberikan sama si sumber tegangan. Kayak baterai misalnya, baterai 10 volt berarti maksimumnya baterai itu bisa ngasih 10 volt gitu. Dan tegangan atau V, nah kalau tegangan ini adalah tegangan yang udah digunakan gitu, yang bisa digunakan ya, yang tanpa yang terbuang tadi. Dan tegangan itu akan sama dengan 0. Oke, kenapa sama dengan 0 gitu? Karena nanti bakal ada tanda positif negatif yang bisa digunakan teman-teman. Jadi ini tuh ya aljabar tadi ya. Sigma GGL berarti ditambah sigma V sama dengan 0, di mana si V-nya itu adalah I kali R ya. Berarti sigma I kali R sama dengan 0. Gitu deh. Ini bisa hukum kedua Kirchhoff. Oke, kita bahas dulu arahnya ya, arah-arahnya. Jadi langkah-langkah untuk mengerjakan si hukum Kirchhoff tuh kan dia terjadi pada rangkaian yang tertutup ya, teman-teman. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, teman-teman harus tentukan dulu arah loop. Tentukan arah loop dan arah arus. Loop tuh apa? Loop tuh nanti acuan untuk tanda positif negatif ya, teman-teman. Dan arah arus gitu. Arah loop dan arah arus itu bebas sebetulnya, mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nanti lebih jelasnya bakalan kita jelasin di contoh soal. Terus juga arah arusnya tuh dia ingat harus memenuhi hukum 1 Kirchhoff. Memenuhi hukum 1 Kirchhoff. Apa hukum 1 Kirchhoff tuh? Hukum 1 Kirchhoff tuh tadi, total arus yang masuk itu tuh harus sama dengan total arus yang keluar gitu. Jadi jangan semua arus itu tuh masuk ke dalam suatu titik atau keluar dari suatu titik. Jangan seperti itu. Harus ada yang masuk, harus ada yang keluar, kayak gitu ya. Setelah menentukan arah loop dan arah arus, teman-teman bisa menentukan apakah GGL-nya tuh dia bakalan positif dan bakalan negatif. Nah, dia bakalan positif ketika yang pertama ditemui loop, itu tuh adalah yang sumbu positif. Sumbu positif. Nah, kalau teman-teman ingat, nanti tuh kan GGL tuh atau tegangan tuh dia bentuknya tuh kayak gini kan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang panjang ini adalah sumbu positif ya, yang pendek tuh adalah sumbu negatif atau kutub positif negatif gitu. Jadi, kalau yang pertama kali ditemui loop itu tuh adalah yang panjang, maka dia bakal bernilai positif. Dan bakalan bernilai negatif kalau kebaliknya ya. Yang pertama ditemui loop itu tuh adalah yang kutub negatif atau sumbu negatif boleh. Begitu. Kemudian arus juga sama ya. Arus juga dia bisa bernilai positif dan bernilai negatif. Tapi ini harus teman-teman ingat, ini bukan berarti arus dan GGL tuh dia besaran vektor ya, bukan ya. Oke, arus tuh dia bakalan positif kapan? Ketika arah arus searah dengan arah loop. Arah arus searah dengan arah loop. Arah loop dan bakalan bernilai negatif ketika arah arus berlawanan dengan loop. Dengan arah loop gitu. Udah deh, nanti teman-teman bisa ngerjain si menggunakan hukum 2 Kirchhoff dan hukum pertama Kirchhoff. Oke, hukum Ohm Kirchhoff dia beres ya. Nah, di sini dibatasi pada rangkaian listrik campuran seri paralel. Oke, kita bahas dulu rangkaian listriknya. Jadi, rangkaian listrik itu tuh bisa dibagi jadi dua ya. Ada rangkaian seri dan ada yang disebut dengan rangkaian paralel. Apa bedanya seri paralel? Rangkaian. Kalau rangkaian seri itu tuh dia tidak terputus, teman-teman. Artinya nyambung. Paralel. Nah, seri itu dia tidak terputus, atau nyambung tadi ya. Atau bakal nyambung terus.
gitu, antara satu dengan yang lainnya. Kalau rangkaian paralel itu tuh dia bercabang. Bercabang atau nantinya dia bakalan terputus. Begitu. Nah, di rangkaian seri ini kita gambarin deh contohnya. Contohnya itu adalah biasanya digambarinnya kayak gini gitu ya. Ini kan nyambung ya, tidak terputus. Tapi sebetulnya kalau misalnya dia digambarinnya kayak gini, dia juga rangkaian seri ya teman-teman. Karena dia nyambung tuh, tidak terputus ya antara satu hambatan dengan hambatan lain. Paling ya berbelok mah ya gak apa-apa ya. Kalau misalnya paralel dia tuh bercabang. Contohnya adalah kayak gini. Gini ya, nih liatin. Mungkin kelihatan ya sama teman-teman. Ini arusnya dia tuh bakalan terpisah gitu. Ketika ada arus ngalir di sini dia bakalan terpisah ke hambatan pertama yang ada di atas dan hambatan yang kedua di bawah. Nah, rangkaian seri ini dia adalah rangkaian yang pembagi arus. Artinya arus yang ngalir di rangkaian seri itu bakal sama besar. Jadi nanti arus totalnya bakal sama dengan arus yang ngalir di hambatan 1, sama juga arus yang ngalir di hambatan 2. Selama dia dirangkai seri besar arusnya bakalan sama. Begitu. Nah, sedangkan di yang rangkaian yang bercabang itu tuh dia arusnya nggak sama teman-teman. Jadi arus total itu merupakan penjumlahan dari arus 1, arus 2, dan seterusnya. Nah, tapi di rangkaian paralel ini dia adalah pembagi tegangan. Artinya tegangan totalnya yang bakal sama. Tegangan total akan sama dengan tegangan 1, tegangan 2, dan seterusnya. Di yang seri, nanti tegangan total itu tuh adalah penjumlahannya. Jadi tegangan 1 tambah tegangan 2, dan seterusnya. Ini kebalikannya dari arus yang tadi ya. Kemudian, cara mencari hambatan totalnya ini mudah saja ya. Kalau dirangkai seri, dia tinggal dijumlah. R1 tambah R2 gitu ya, ditambah dengan R3, dan seterusnya. Begitu. Kemudian dia rangkaian paralel itu tuh bakal sama dengan 1 per R total gitu ya, di 1 per RIN, 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Kenapa 1 per? Karena nanti hambatan total tuh dia besar, hambatan totalnya bakalan lebih kecil dibandingkan dengan hambatan yang dirangkai secara seri, kayak begitu. Oke, ini adalah rangkaian seri rangkaian paralel. Terus juga di sini katanya dengan arus searah ya hingga perhitungan daya. Oke, kita bahas juga daya ya. Sebelum ke daya kayaknya kita ke energi dulu deh ya. Energi listrik tuh apa sih? Nah, energi listrik tuh ya tadi ya, berarti energi yang dibutuhkan oleh suatu perangkat listrik untuk menyalakan atau untuk membuat si perangkat listrik itu tuh bisa bekerja. Rumusnya adalah energi itu, teman-teman perlu ingat satu aja, energi itu adalah harus diirit-iritkan ya. Nah, berdasarkan pemanasan global ya, energi itu harus kita irit-irit. Makanya rumus energi itu adalah irit atau I kuadrat RT gitu. Nanti kalau I-nya gak ada atau R-nya gak ada, teman-teman bisa hubungkan ke rumus dari rumus dari si hukum Ohm Pi sama dengan I kali R gitu. Kalau R-nya nggak ada, berarti R-nya boleh diganti jadi V per I gitu. Kalau I-nya yang nggak ada, boleh diganti I-nya jadi V per R gitu. Tapi yang perlu teman-teman ingat ya udah satu aja, energi itu harus diirit-irit. Oke? Sip. Kalau energi listrik udah, nah baru deh kita bisa ke daya listrik. Kalau daya tuh dia sebetulnya jadi semacam kayak rata-rata ya. Atau berapa sih energi yang dibutuhkan dalam waktu tertentu gitu. Makanya daya tuh nanti rumusnya adalah energi dibagi waktu. Udah teman-teman tinggal inget-inget ini nih. Energinya apa ya? Energinya yang irit tadi. Gitu ya. Sip. Oke, ini teorinya mungkin seperti ini kurang lebih. Sekarang mari kita ke contoh soal biar lebih terbayang gitu sama teman-teman. Di sini ada kawat yang panjangnya adalah 8 meter. Berarti L-nya dia 8 meter. Luas penampangnya itu tuh adalah 4 mm kuadrat. Hambatan jenis ρ-nya berarti 1,6 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanyain adalah hambatan kawat. Oke, sebelum ngerjain ke hambatan kawatnya berapa, ada satu hal yang perlu diubah teman-teman, yaitu luas penampangnya yang dari 4 mm kuadrat kita harus ubah ke meter kuadrat. Kita pakai biasa ya. Kilo, hekto,
Deka, meter, desi, senti, oke, mili di bawah lagi. Nah, dari milimeter ke meter itu 1, 2, 3, naik 3. Itu tuh dari meter ke milimeter berarti dibagi 1000 ya. Sorry, terbalik ya. Milimeter ke meter itu tuh dibagi 1000 atau dikali dengan 10 pangkat negatif 3 gitu. Kalau milimeter kuadrat berarti 10 negatif 3 ini juga harus dikuadratin. Jadi 10 pangkat negatif 6 ya ke meter kuadrat tuh. Jadi 4 milimeter kuadrat sama aja kayak 4 kali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Oke, mari kita cari sekarang si R-nya. R tuh rho kali L dibagi A gitu. Rho-nya tuh adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 8. L itu adalah 8, A-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 6. Oke, mari kita kerjakan. Ini bisa dulu dicoret 8 dibagi 4 itu adalah 2 ya. Berarti 1,6 dikali 2 yang atas. 1,6 kali 10 min 8 kali 2 boleh tulis dulu deh ya. Dibagi dengan 10 pangkat min 6. 1,6 dikali 2 itu adalah 3,2 berarti ya. 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 6 berarti kan kalau ada pangkat ada A pangkat B dibagi A pangkat C itu tuh kan sama aja kayak A pangkat B kurangi C ya. Berarti nanti ini 10 pangkat min 8 dikurangi dengan min 6 gitu. Berarti R sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 8 min sama minnya bisa jadi plus ya. Min kali min plus min 8 ditambah 6 itu adalah min 2. Oke, berarti jawabannya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 2 ohm. Oke, ada jawabannya yang E. Kayak begitu ya, teman-teman. Mari kita jawab yang nomor 2. Ada kawat penghantar panjangnya 2,5 meter. Oke, berarti L-nya 2,5 meter. Jari-jarinya adalah 2 mm. Berarti R 2 mm. Oke, ini kita simpan dulu ya. Mempunyai hambatan 2 ohm. R-nya, R besar ya, 2 ohm. Panjangnya dijadikan 2 kalinya. Berarti L yang kedua, berarti ini L1 ya. Akan sama dengan 2L1. Gitu, dan jari-jarinya dijadikan setengah kalinya. Berarti jari-jari yang kedua itu adalah setengah dari jari-jari 1. Maka hambatan penghantar sekarang adalah, berarti yang ditanyain adalah R2. R2. Oke, teman-teman sebetulnya ini kita gak usah pakai angka ya, bisa kita gunain perbandingan aja. Ingat, kalau misalnya R itu tuh rumusnya adalah rho kali L dibagi A. Gitu kan? Berarti kita bisa bandingin aja R1 banding R2 sama dengan ini rho 1 L1 per A1 gitu ya, dibagi dengan rho 2 L2 per A2. Gitu, bisa aja pakai ini. Berarti kan ini bisa dijungkir ya, kita rapihin dulu. Berarti R1 per R2 adalah rho 1 L1 per A1 dikali ini dijungkir A2 per rho 2 L2. Ada yang bisa dicoret dulu yaitu rho. Kenapa rho bisa dicoret? Karena ini adalah kawat penghantar yang sama. Artinya hambat jenisnya dia bakalan sama ya antara satu sama lain. Berarti sisanya adalah L1 per A1. Oke, A di sini dia tidak diketahui berapa besar nilainya ya. Yang diketahui adalah jari-jarinya. Kita bisa asumsiin kalau penampangnya tuh berbentuk lingkaran, berarti A tuh adalah luas lingkaran. Luas lingkaran adalah VR kuadrat, berarti VR1 kuadrat, dikali A2 berarti VR2 kuadrat, L2 berarti ya udah L2 aja. V-nya juga sama, ini bisa dicoret nih teman-teman. Karena kan V itu dia cuma konstanta ya, 22/7 atau 3,14. Sip, berarti nanti rumusnya ditulis lagi tuh R1 per R2 sama dengan L1 per R1 kuadrat kali R2 kuadrat per L2. Masukin deh nilai-nilainya. R1 adalah 2 ohm, R2 kita gak tahu berapa, L1 adalah 2,5 atau L1-nya tulis aja L1 ya. R1 juga sama, kita tulis aja R1. Nah, R2 itu tuh adalah 1 per 2. Dari R1 dikuadratkan, L2-nya itu adalah 2L1. Ini bisa dicoret nih teman-teman, L1 sama L1. Berarti kan ini sisanya 2 per R2, ini sisanya 1 per R1 kuadrat. Yang atas itu tuh berarti jadi 1/4 ya, karena dikuadratin R1 kuadrat dibagi dengan 2.
R1 kuadratnya juga coret. Oke, berarti ini sisanya 2 per R2, ini 1 ya. Yang belah kanan berarti ini 1/4 dikali 1/2 gitu. Gak cukup ya, cukup deh ke sini. Berarti ini 2 per R2, yang belah sini berarti yang atasnya kan 1 kali 1 kali 1 berarti 1, 4 dikali 2 adalah 8. Ini boleh dikali silang ya teman-teman. Berarti R2-nya dikali 1 gitu ya. Jadi R2, 2 kali 8. 2 kali 8 adalah 16. Begitu deh jawabannya yang dari tadi ya terus ya. Oke, mari kita lihat ke nomor selanjutnya, nomor 3 ya. Di sini ada hubungan antara kuat arus dan tegangan pada ujung resistor diperlihatkan pada gambar. Besar hambatan resistor adalah, oke, di sini adalah hubungannya tegangan dan arus teman-teman. Berarti untuk nyari hambatan si resistornya kita gak bisa pakai R sama dengan rho kali A dibagi A lagi ya. Karena ini yang ditanyain adalah yang diketahuinya tegangan sama arus. Berarti bisa pakai hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. Berarti kita butuh V dan I-nya yang mana udah ada di grafik. Berarti untuk nyari R itu tuh tinggal V dibagi I ya. Kita tinggal tuker posisi aja. Nah, kita bisa lihat di dua kondisi sebetulnya, yang mana hasilnya nanti bakal sama. Ketika V-nya itu tuh adalah ini yang pertama ya, dan ini adalah yang kedua. Nih, ketika V yang pertama itu tuh adalah 5 volt, arus yang pertama itu tuh adalah 10 miliampere. Ya, lihat di atas ini satuannya adalah miliampere, bukan dalam ampere. Itu harus hati-hati. V2, ketika V2-nya 7,5 volt, I2-nya itu tuh adalah 15 miliampere juga. Oke, teman-teman bebas sebetulnya mau pakai yang pertama atau yang kedua sama, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Tapi lebih enak kayaknya yang pertama ya, karena dia nggak koma-koma teman-teman. Berarti, bisa aja langsung kita kerjain. V-nya tuh adalah 5, dia udah dalam satuan volt, jadi bisa langsung dikerjain aja. I1-nya dia dalam 10 miliampere. Miliampere itu ke ampere berarti dia naik ya. Kita lihat tanggal yang tadi, 1, 2, 3. Berarti naik 3 atau dibagi 1000. Berarti ini tuh jadi 10/1000 gitu ya. Atau bisa dicoret nolnya nih 1 nih. Berarti kan jadi 1/100 ampere gitu. Udahlah kita gak usah diubah ke dalam koma-komaan atau desimal. Kita tulis aja 1/100. Berarti R-nya adalah 5 kali 100/1. 5 kali 100, 500 dibagi 1 ya udah 500 ohm. Jawabannya yang kenapa ini konspirasi apa ini? Jawabannya semuanya. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Yang ditanyain adalah berapa besar tegangan listrik pada resistor 4 ohm. Oke, ada rangkaian listrik di sini, rangkaiannya seri. Kenapa seri? Karena mereka tidak dipisahkan ya, mereka disatukan teman-teman. Jadi nyambung gitu ya antara R1, antara R2 misal di sini dan R3. Oke, berapa tegangan pada resistor 4 ohm? Pertama yang harus dilakukan adalah kita cari dulu hambatan totalnya. Pertama kita cari R totalnya dulu. Nanti teman-teman bakalan mengerti kenapa kita harus cari R total. Nah, R total itu tuh adalah, karena ini seri berarti tinggal dijumlahin R1 tambah R2 tambah R3. Berarti R total itu tuh sama dengan R1-nya 2, R2-nya 3, R3-nya 4. 2 tambah 3 tambah 4 itu tuh adalah 10 ya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. Sorry teman-teman. 9 ohm. Gitu. Terus udah seperti itu, kita cari arus totalnya. Yang kedua kita cari arus total. Di sini deh ya. Cari arus total. Buat apa ya? Lihat dulu aja lah ya. Maksa banget. Arus total itu tuh nanti rumusnya adalah R total dibagi bentar. Terbalik ya, V per R.
Kan V sama dengan, nih dari hukum Ohm tuh V sama dengan I kali R. Berarti mau tahu I itu V per R ya, sorry ya. Berarti ini V dibagi dengan R total. Nah, tegangan totalnya ada ya di gambar tuh 18 volt. Berarti 18 dibagi R totalnya adalah 9. Jadi 2 ya. 18 bagi 9 itu 2 ampere. Nah, ingat teman-teman, kalau di rangkaian seri, seri itu dia adalah pembagi arus, artinya arusnya bakalan sama. Jadi, arus total ini dia bakal sama dengan arus yang ngalir di hambatan 1, sama dengan arus yang ngalir di hambatan 2, dan arus yang ngalir di hambatan 3, yaitu sebesar 2 ampere. Jadi nanti di sini arusnya 2 ampere, di sini 2 ampere, di sini 2 ampere juga. Gitu. Nah, sekarang karena kita udah tahu berapa besar I3, yang ditanyain itu kan di resistor 4 ohm ya, yang berarti di resistor 3 tuh, berarti kita tuh nyari V3 sebetulnya. Kita bisa sekarang nyari V3 di langkah ketiga. Kita bisa cari V3, kenapa? Karena V3 ya berarti itu adalah I3 kali R3, di mana I3-nya adalah 2 ampere, tadi udah kita cari, R3-nya adalah 4. 2 kali 3 adalah 6, 2 kali 3 adalah 6, 2 kali 4 adalah 8 ya, 8 volt. Oke, sekarang jawabannya D ya, bukan E lagi. Kayak begitu teman-teman cara ngerjainnya ya. Berarti V3-nya adalah 8 volt. Nanti di R2 dan R1 dia bakalan beda lagi. Oke, kalau teman-teman kepo, mari kita cari deh ya, cobain. Kalau misalnya kita cari V2, berarti kan V2 tuh adalah I2 dikali R2. Gitu, dimana I2-nya tuh adalah 2 sama R2-nya adalah 3. 2 kali 3 sekarang baru adalah 6 volt. Oke, lihat 8, 6. Di sini berarti ada 8 volt yang ngalir, di sini 6 volt. Sejauh ini itu kan udah 14 volt ya, udah 14 volt. Berarti di 2 ohm itu dia bakalan sisanya teman-teman. Dari 18 volt sisanya berarti dia 4 volt lagi. Gitu, teman-teman boleh hitung secara manual. Secara manual berarti kita bisa cari V3 tuh ya I3 kali R3 gitu. Kita buktikan ya apakah betul si V3 itu adalah 4 volt, I3-nya adalah 2, arusnya adalah hambatannya 2, betul ya, dia 4 volt. Kalau dijumlahin, 4 tambah 6 tambah 8 itu 18 volt, sama kayak tegangan total, sesuai dengan teori yang tadi, kayak gitu ya. Oke, itu gak penting sebetulnya ya, karena gak ditanyain, tapi gak apa-apa buat pemahaman aja. Nah, ini dari rangkaian di atas, besar kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm adalah, oke, kita pengen tahu arus yang ngalir di 6 ohm sekarang di situ. Biar gak bingung penamaannya, kita tulis yang ini tuh R1, ini R2, ini R3 ya. Gitu. Berarti yang ditanyain itu adalah I1. Begitu ya, teman-teman. Mari kita kerjakan. Pertama, ingat kita harus selalu cari dulu hambatan total. Cari sepertinya tidak akan muat ya. Kita di sini aja. Pertama, kita akan cari R total. Tapi masalahnya ini adalah rangkaian campuran kan ya. Berarti kita harus paralelkan dulu atau bereskan dulu yang paralel. Ini nih. Ini kita harus bereskan dulu. Caranya adalah kita cari hambatan pengganti buat si paralelnya. Berarti kan jadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Cuma R1 2 doang yang dirangkai paralel, 3 tuh dia seri. Ya kan? Berarti 1 per Rp sama dengan R1-nya 6, R2-nya adalah 3. Ini harus samain penyebutnya, boleh pakai 6. Ini berarti 1 ya, 6 bagi 3 adalah 2. Berarti 1 per Rp sama dengan 1 tambah 2, 3 per 6. Ingat tujuannya nyari Rp aja, berarti ini boleh dijungkir ya. Ini jadi Rp dibagi 1, ini jadi 6 bagi 3. Rp bagi 1 Rp, 6 bagi 3 adalah 2 ohm. Oke, berarti nih kalau kita udah rapihin, berarti nanti gambarnya tuh jadi kayak gini. Ini adalah Rp, ini adalah R3 gitu. Rp yang nilainya adalah 2 ohm. Nah, Rp dan R3 dia udah dirangkai seri kan. Berarti kita bisa cari R total sekarang karena mereka udah gampang gitu ya antara mereka berdua aja. Berarti R totalnya adalah Rp ditambah R3.
di mana RP-nya itu tuh tadi adalah 2, R3-nya adalah 3. Berarti hambatan totalnya itu adalah 5 ohm. Oke. Tapi lagi, di sini ingat ya, ini ada hambatan kecil teman-teman. Berarti hambatan total ini harus kita jumlahkan dengan si 1 ohm tadi sebetulnya. Tapi nanti aja di akhir deh ya, gak apa-apa. Atau sekarang ya? Boleh sekarang lah ya, berarti tambah R kecil ini harusnya ya. Biar itu tuh hambatan dalam, artinya di baterainya itu sendiri atau di sumber tegangannya dia ada hambatan, yang mana hambatan itu harus kita kasih arus juga nantinya. Berarti ditambah 1, berarti hambatan totalnya itu adalah 6 ohm ya. 6 ohm. Oke, sekarang di langkah yang ketiga kita bisa cari arus total. Kenapa cari arus total? Ya karena kalau tegangan total mah udah ada, teman-teman gak perlu dicari ya. Berarti I total itu tuh bakal sama dengan tadi ya, V itu sama dengan I kali R, berarti mau tahu I itu adalah V per R. Berarti tegangan total dibagi dengan R total. Oke. Berarti arus totalnya adalah V totalnya dia adalah 6, R totalnya adalah 6, berarti 1 ampere gitu. Ingat, arus tuh dia akan sama besarnya ketika dirangkai secara seri. RP, R3 dirangkai seri. Berarti arus total ini bakal sama dengan arus yang ngalir di hambatan paralel. Ingat, di IP ya, bukan di R1 atau R2, tapi di hambatan ketika R1 dan R2-nya udah kita satukan jadi RP gitu. Jadi persatuan antara mereka berdua, bukan masing-masingnya. Dan bakal sama juga di I3 karena I3 dirangkai seri juga ya. Dan juga di arus kecil yang hambatan kecil yang ada di sini nih. Yang 1 ohm ini nih. Ini kan sebetulnya dia punya hambatan kecil ini ya. Nah, itu juga sama ya, akan sama nilainya atau di IR kecil sama dengan 1 ampere. Gitu. Terus gimana dong ketika kita ingin mencari berapa besar kuat arus di hambatan 6 ohm? Pertama teman-teman berarti harus tahu dulu berapa besar tegangan yang ngalir di paralel ini teman-teman. Tegangannya berapa gitu. Karena kan untuk mencari si kuat arus itu tuh berarti V per R. Nah, tegangan di sininya belum tahu tuh. Berarti kita bisa cari ya. Di langkah keempat, boleh kita cari berapa besar tegangan yang ngalir di paralel. Ini bisa pakai hukum ohm aja, berarti PP sama dengan IP dikali RP. Gitu. Dimana IP-nya itu tuh adalah ini kan, 1 ampere kan, ini IP ini. 1 ampere, RP-nya adalah hambatan paralel, yang mana tadi udah kita cari 2. Berarti VP-nya adalah 2 volt. Gitu. Tegangan paralel adalah 2 volt. Ingat kalau paralel tuh adalah tegangannya sama. Berarti tegangan yang ngalir di yang paralel sama aja kayak tegangan 1 dan tegangan 2 teman-teman. Kenapa? Karena mereka dirangkai paralel. Oke, berarti yang terakhir nih langkah 5 kita bisa cari berapa sih I satunya tadi ya. Berarti kan kalau mau tahu I itu tuh adalah V per R gitu kan. Dimana V-nya udah dapat nih 2, R1-nya adalah 6. Atau diperkecil tuh jadi 1/3. 1/3 tuh dia kalau dibagi desimal ya, karena ini nggak ada nih, dia tuh adalah 0,3333 ampere. Makanya jawabannya adalah yang D. Oke, begitu ya teman-teman, guys semuanya. Ini yang nomor selanjutnya yang ditanyain adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Oke. Nah, ini enggak rangkaian masing-masing. Kenapa? Karena di sini 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm dia rangkaiannya secara seri. Kalau seri berarti besar arus yang ngalir bakal sama-sama aja. Nah, ini karena ada beberapa tegangan, sebetulnya lebih enakan teman-teman bisa pakai hukum Kirchhoff, hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0 gitu. Teman-teman boleh definisiin dulu, ini misalnya GGL 1, ini GGL 2, ini GGL 3 gitu ya. Ini R1, misal ini R2 dan ini R3. Gitu. Ingat di langkah-langkah pertama kita harus bikin loop dulu, arah loopnya mau kemana. Misal arah loopnya kita kayak gini deh ya, kayak gini tuh berarti searah perputaran jarum jam ya.
Oke, terus yang kedua adalah tentukan arus, arah arusnya. Karena ini dirangkai seri, berarti besar arusnya bakalan sama ya. Arus yang ngalir di R1, R2, R3. Arusnya kita samakan saja ya, biar gampang dengan si arah apa ini? Arah loop. Oke, berarti karena arah loopnya kayak gitu, berarti arah arusnya ke sini ya. Ini arah arus, nih gini. Biar searah sama loop. Begitu ya. Oke, mari kita kerjakan teman-teman. Di sini ada 3 buah GGL. Ingat, GGL tuh dia bisa positif atau negatif tergantung yang pertama kali dijumpai oleh si loopnya. Loopnya kan pergerakannya kayak begini ya. Nih, nanti boleh dihapus deh ya. Kayak begini nih loop tuh. Kita lihat dulu GGL1. GGL1, sorry. Sorry. Nih kayak gini. GGL1 yang pertama kali ditemui oleh loop itu tuh adalah garis yang pendek dulu ya teman-teman. Berarti GGL1 dia bakal bernilai negatif. Oke, mudah-mudahan paham ya. Berarti min GGL1. Terus untuk GGL2 kita lihat ke sini berarti kan tadi gerakannya ya. Set. Nih, yang dua, yang pertama ditemui dia yang pendek juga, berarti bakal negatif. Oke, berarti min GGL2 lagi. Terus GGL3 terakhir nih. GGL3 kita lihat kan kayak gini ya pergerakannya tuh set. Nah, yang pertama ditemui yang panjang ya teman-teman GGL3 tuh. Ini yang panjang dulu nih yang ditemuin. Berarti dia bakal positif. Berarti tambah GGL3. Untuk arusnya karena dia searah sama loop semuanya berarti bakal positif ya. Berarti plus I dikali R1 plus I kali R2 gitu ya. Kalau beda-beda I-nya boleh ditulis nanti beda-beda. Tapi karena ini seri berarti bakalan sama nilai arusnya. GGL1 adalah 6, berarti min 6. GGL2 adalah 3. GGL3 adalah 3 juga. Ditambah dengan I kali R1-nya adalah 1. Ditambah I kali R2-nya 2. Tambah I R3-nya 3. Sama dengan 0. Berarti ini 0 ya. Min 3 tambah 3 tuh 0. Berarti sisanya ini min 6. Ini I kali 1 berarti I kali 2 boleh 2I kali 3 3I sama dengan 0. I tambah 2I tambah 3 berarti jadi 6I ya. Min 6 tambah 6I sama dengan 0. Berarti 6I sama dengan min 6-nya pindah ruas ke kanan sama dengan 6. Berarti I-nya adalah 6/6. Sama dengan 1 ampere. Jawabannya adalah yang A. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami ya guys. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Perhatikan gak rangkaian listrik berikut ini. Nah, kalau ini dia ada 2 loop teman-teman. Jadi harus teman-teman perhatikan juga sih. Dari tadi juga udah diperhatiin ya. Oke, di sini ada yang ditanyain besar dan arah kuat arus pada hambatan 5 ohm. Oke, berarti yang ini ya. Yang ini ya yang ditanyain ya. Kita definisiin dulu deh ya. Ini R1, GGL1, ini GGL2, ini R2, ini ini R3, ini GGL3 gitu. Oke, mari kita buat pertama loop dulu. Karena ini ada 2 kotak, berarti teman-teman harus bikin 2 loop ya. Jadi misalnya yang ini ke sini gitu ya. Kayak begini. Ini mau dibedain atau mau disamain juga bebas. Samain aja lah ya. Gitu, misal arahnya, terus arah arusnya. Nah, ini kan dia bercabang ya. Kalau bercabang berarti arusnya bisa beda-beda, teman-teman. Misal R1 itu tuh adalah ke sini, misal. Ini berarti I1 ya, arus yang ngalir di R1. Berarti kan nanti I1 bakal ngalir ke sini ya. Ini I1. Nah, di sini Diki ada cabang nih, teman-teman. Ingat yang masuk harus sama dengan keluar. I1 tuh dia udah masuk. Misal I2-nya kita mau ke atas. Boleh, ini I2. Berarti itu ada yang keluar tuh, I3 juga boleh misalnya keluar kayak gini. Ya, ini berarti I3. Oke, ini bebas nih nentuin arusnya gitu ya. Kalau teman-teman kepo apakah ini bebas atau enggak, jawabannya adalah iya bebas dulu teman-teman. Nentuin arah tuh bebas karena kita gak tahu arah yang sebetulnya tuh dia kemana gitu. Paling nanti kalau kita salah nentuin arah arus itu tuh bisa hasilnya negatif. Jadi kalau negatif tuh hasilnya berarti kita salah nentuin arah doang gitu ya. Besarnya mah bakalan sama, gak akan berbeda asalkan teman-teman konsisten. Oke, mari kita kerjakan dimulai dari loop 1 dulu ya.
loop yang kiri dulu. Ini misal loop 1 nih. Ini loop 1 misal, dan ini adalah loop 2 yang kanan. Kita akan tinjau dulu loop 1. Oke. Untuk meninjau loop 1, teman-teman bisa menggunakan hukum kedua Kirchhoff lagi, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Di loop 1 ada 2 GGL ya, ada GGL 1 dan GGL 2. Kita lihat yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Oke, arah loopnya tuh kan kayak begini ya. Lihat GGL 1 yang pertama ditemui dia yang pendek. Ya, berarti dia bakalan negatif GGL 1 tuh. Berarti min GGL 1, kemudian GGL 2. Yang pertama ditemui adalah yang panjang, guys. Berarti GGL 2-nya dia bakalan positif. Oke, berarti plus GGL 2. Kemudian arusnya apakah searah dengan arah loop atau enggak? Kita lihat arah loopnya itu kan yang R1 dulu ya, yang I1 R1 dulu. Nah, ini kan arah loopnya nih. Arah loopnya kan ke sini ya, ke atas ya, sedangkan arusnya tuh dia ke bawah ke sini nih. Berarti dia berlawanan. Kalau berlawanan berarti bakalan bernilai negatif. Berarti min I1 R1. Kemudian untuk R2, I2 R2-nya kita lihat apakah searah. Loopnya tuh kan dia arahnya pergerakannya macam nih. Gini kan ya loop tuh. Set. Nah, I2-nya ke atas loopnya sedangkan dia ke bawah. Berarti dia berlawanan juga. Berarti min juga ya. Min I2 R2 sama dengan 0. Oke, mari kita lihat di sini. Masukin nilai-nilainya. GGL 1 adalah 10, berarti min 10, tambah GGL 2 adalah 5, dikurangi I1-nya gak tahu berapa, R1-nya adalah 10, dikurangi I2-nya gak tahu berapa, R2-nya adalah 5. Sama dengan 0. Oke, min 10 tambah 5 itu adalah min 5. Ini berarti 10I1 gitu ya, ini berarti 5I2. Kita tuh berarti tujuannya adalah nyari I2 ya teman-teman. Pada 5 ohm itu adalah I2 berarti. Oke. Nah, pertama ini teman-teman boleh banget pindah ruaskan min 5-nya ke ruas kanan. Berarti kan min 10I1 min 5I2 sama dengan 5 gitu. Karena kita pengen tahu berapa besar I2, berarti kita bikin persamaan I1 ya. Berarti ini min 10I1, itu juga pindah ruas ini, min 5-nya ke kanan. Berarti sama dengan 5 tambah 5I2. Nah, ini boleh pindah ruas nih, I1 sama dengan 5 tambah 5I2 dibagi dengan min 10. Ini bisa kita sederhanain, dibagi 5 ya. Ini 5, 5, 10 bagi 5, 2. Berarti I1-nya nanti adalah 1. Ingat ya, 5 dibagi 5 itu adalah 1, ditambah dengan I2 dibagi dengan negatif 2. Boleh negatifnya naik ke atas biar yang di bawah gak negatif ya, gak enakan kalau bawahnya negatif. Berarti min 1 min I2 dibagi dengan 2 positif. Begitu, ini dari loop 1. Oke, ini bakal panjang sih, nanti apakah cukup gak ya? Cukup kali ya. Cukup lah ya. Maksa. Nah, ini loop 2 nih. Loop 2 di sini aja ya biar kelihatan perbedaannya. Nanti sama ini pakai sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Kita lihat di GGL di loop 2 itu ada 2 GGL, ada GGL 3 dan GGL 2. Jadi GGL 2 tuh karena dia ada di tengah-tengah, berarti dia masuk ke keduanya ya, teman-teman. Di GGL 2 dulu boleh lihat ini arah loopnya. Yang pertama ditemui dulu yang pendek, berarti dia bakal bernilai negatif. Berarti min GGL 2. Min GGL 2. Untuk GGL 3. Gini berarti ya, yang pertama ditemui dia yang panjang, berarti dia bakal positif. Oke, positif negatif pokoknya teman-teman jangan takut ya. Siapa yang takut juga ya, plus GGL 3. Terus untuk arah arusnya kita boleh I2 dulu nih. I2-nya ini arah loop ke sini. Lihat arah loop ke atas, I2 juga sama ke atas. Berarti sama ya searah untuk I2. Berarti positif plus I2 R2. Untuk R3-nya kita lihat juga ini kan arahnya ke sini gini ya. Teman-teman. Kita lihat nih loopnya tuh dia berlawanan dengan I3 ya. Berarti dia bakal negatif. Min I3 R3 sama dengan 0. Begitu. Oke, kita hapus dulu ini.
biar gak bingung. Oke, mari kita kerjakan. GGL 2 nilainya adalah 5, berarti min 5. GGL 3-nya adalah 15, berarti plus 15. Ditambah I2, R2-nya adalah berapa? R2-nya 5 ya, oke. Dikurangi I3, R3-nya adalah 10. Sama dengan 0. Min 5 tambah 15 itu tuh adalah 10. Tambah berarti 5 I2 dikurangi 10 I3 ya, sama dengan 0. Ini 10 di kiri boleh pindah ke kanan kayak tadi ya, berarti 5 I2 min 10 I3 sama dengan min 10, jadi negatif karena awalnya positif. Terus juga apa sih? Terus juga sih karena kita mau nyari I2 berarti kita bikin persamaan I3 ya. Berarti ini min 10 I3, I2-nya pindah ke kanan, berarti min 10 min 5 I2 gitu. Boleh deh dikali dulu dengan negatif 1 ya teman-teman, karena biar positif semuanya. Berarti ini 10 I3, ini jadi 10 ditambah 5 I2. Nah, I3-nya berarti ini boleh pindah ruas lagi kayak tadi. 10 tambah 5 I2 per 10. Boleh dicoret, dibagi 2 semuanya ya. 10 bagi 2, 5. Dibagi 5 aja, sorry. 10 bagi 5, 2. 5 dibagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Berarti ini I3 akan sama dengan 2 tambah I2 dibagi 2. Begitu. Oke, terus udah gini gimana nih? Kita kan belum dapat si I2 gitu. Oke, sekarang kita akan perhatikan cabang, teman-teman. Di sini kita perhatikan cabang Ki deh ya, yang jelas. Kelihatan jelas. Nah, di cabang Ki itu kan ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Kita berarti gunain hukum kekekalan arus atau hukum pertama Kirchhoff. Sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Gitu. Lihat, yang masuk ke dalam cabang Ki, ini cabang Ki ya. Nih cabang Ki, yang masuk itu ada I1 kan ya. I1. Oke, yang keluar itu tuh ada I3, teman-teman. Iya gak sih? I3 keluar, I2 juga keluar. Gitu. Kalau kita mau tahu I2, berarti kan I2 tuh akan sama, biar gak bingung. I3-nya pindah ke kiri ya, berarti I1 min I3 itu akan sama dengan I2. Gitu, berarti kalau mau tahu I2, rumusnya adalah I1 kurangi I3. Gitu ya teman-teman, dimana I1-nya itu tuh udah dicari tadi ini nih. Min 1 min I2 dibagi dengan 2, I3-nya adalah yang ini, 2 tambah I2, berarti min 2 tambah I2 dibagi dengan 2. Gitu, mari kita kerjakan. Berarti ini I2 sama dengan, ke belah sini aja lah ya. Mudah-mudahan gak bingung ya. Kesini ya, berarti I2 sama dengan min 1 min I2 dibagi 2. Ini negatifnya boleh dikaliin ke dalam si kurung-kurungnya ya. Berarti min 2 min I2 per 2. Ini sama-sama dibagi 2, sebetulnya bisa digabung teman-teman. Jadi min 1 min I2 min 2 min I2 per 2. Gitu. 2 di bawah boleh pindah ke kiri, jadi 2 I2 kan. Yang belah sini berarti min 1 dikurangi 2 jadi min 3. Min I2 dikurangi I2 berarti min 2 I2. Begitu. 2 I2 dikurangi 2 ya. Sebentar. Nah, min 2 I2 ini boleh pindah ke kiri gitu. Jadi 2 I2 ditambah 2 I2 kan, min 3 sama dengan min 3. Berarti 2 I2 tambah 2 I2 itu adalah 4 I2 sama dengan min 3. I2-nya berarti min 3 bagi 4 atau 3 bagi 4 itu adalah 0,75 ya, 3 per 4 tuh iya. Min 0,75 ampere. Oke, nilainya itu berarti adalah antara pilihan D dan E guys. Artinya apakah dari P ke Q atau Q ke P? Kita lihat nih, ini hasilnya adalah negatif. Artinya adalah arah yang kita tentukan awal tadi itu tuh salah teman-teman. Nah, tadi itu tuh kita nentuin arahnya tuh dari Q ke P kan. Panahnya tuh ke atas tuh, I2 tuh. Nih, I2 tuh panahnya ke atas.
ya kan? Panahnya ke atas, I2 tuh artinya adalah dari Q ke P. Tadi awal kita kayak gitu. Tapi hasil akhir itu menunjukkan negatif. Artinya kita salah. Harusnya berarti arah kebalikannya. Awalnya dari Q ke P, berarti harusnya dari P ke Q. Kalau kita nentuin I2-nya dari P ke Q, berarti dia bakal positif. Jadi 0,75 ampere arahnya adalah dari P ke Q. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman semua. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, kita bikin garis dulu. Ini udah mau sejam, gak apa-apa ya teman-teman ya. Ada 4 lampu identik, dirangkai seperti pada gambar di atas. Kalau identik berarti hambatannya sama ya, hambatan 1, 2, 3-nya dia bakalan sama besar. Kemudian lampu L3 putus teman-teman, L3 putus. Oke, di sini putus nih. Didapat apa yang akan didapat gitu. Oke. Nah, yang bakalan didapat itu tuh adalah sebetulnya teman-teman ini harus, kalau belum tahu konsepnya ya, ini tuh harus dicari si besar arusnya masing-masing gitu. Boleh deh ya, kita anggap kita gak tahu apa-apa deh ya di dunia ini ya. Nih, sebelum putus. Sebelum putus berarti L1, L2, L3 masih ada ya sebelum putus. Dia berarti L1, L2, L3 tuh dia dirangkai paralel. Berarti kan 1 per RP itu adalah 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R. Karena kan dirangkai paralel ya. Dan dia identik ya teman-teman. Identik, kalau identik tuh berarti hambatannya sama. Berarti 1 per RP itu adalah 3 per R gitu kan ya. Atau kalau mau tahu RP-nya doang, itu tuh berarti jadi R per 3 gitu. Hambatan totalnya itu tuh kan berarti adalah R per 3 dari paralel ditambahin dengan hambatan yang keempat, yang mana hambatan keempat sama aja kayak R. Berarti R totalnya adalah, boleh samain penyebut pakai 3, berarti ini jadi R, ini 3R gitu ya. Berarti R totalnya adalah 4 per 3R gitu. Ini sebelum putus nih. Berarti arus totalnya itu kan dia bakal V per R total nih. V total dibagi per R total. Berarti arus totalnya itu tuh akan sama dengan V dibagi dengan 4 per 3R. Atau ini boleh dijungkir ya. Berarti kan jadi V kali 3 per 4R. Atau arus totalnya itu tuh bakal sama dengan 3V per 4R gitu. Oke, ini arus total. Karena dirangkai seri berarti arus total ini tuh bakal sama dengan arus yang ngalir di yang keempat dan arus yang ngalir di yang paralel, yaitu sebesar 3V per 4R gitu. Nah, terus nih ya, berarti arus yang ngalir di, semakin besar arusnya, itu tuh berarti semakin nyala lampunya tuh ya, semakin terang gitu si lampunya. Ini I4 bakal sama dengan IP. Sedangkan di yang paralel, berarti kita harus tahu dulu VP-nya. VP itu adalah IP kali RP. IP-nya adalah 3Pi per 4R, RP-nya tuh adalah R per 3 ya. R per 3. Ini berarti coret-coret. R, berarti tegangannya adalah 3 juga bisa dicoret ya, 3 V per 4 berarti ya. Tegangannya adalah V per 4 gitu. Ini adalah tegangan di yang paralel. Kita kesini deh ya. Berarti P-nya tuh ada, P itu bakal sama kayak P1, P2 sama P3. Berarti arus di yang ke-1 itu tuh adalah P1 per R1, dimana P1-nya itu adalah tadi ya Pi per 4, berarti Pi per 4 R1-nya itu adalah R gitu. Ini boleh dijungkir juga, berarti Pi per 4 kali 1 per R atau Pi per 4R gitu. Kita lihat nih ya, di sebelumnya 1, 2, 3, 4 itu tuh bakal sama ya. I1, I2, I3 dia bakalan Pi per 4R. Ini sebelum. Sedangkan arus yang ngalir di yang keempat itu tuh adalah tadi 3Pi per 4R. Yang mana 3Pi per 4 itu tuh lebih nyala terang ya. Kenapa? Karena ini atasnya aja nih 3V, ini V doang, 1V.
Berarti I4 tuh dia bakalan nyala terang. Nyala terang, sedangkan ini rada redup. Ya, rada redup, sedikit redup nih. Karena kan dia harusnya berarti dibagi-bagi ya teman-teman kalau di sini. Atau sebetulnya gak gini juga gak apa-apa ya. Sebetulnya ya gak perlu yang asal kita tahu arus total gitu ya. Oke, kita lihat nih. Nah, setelah putus berarti si di L3 dia gak ada kan, berarti paralelnya mereka berdua doang, 1 per RP cuma R1 dan R2, berarti 1 per R tambah 1 per R, yang mana berarti 2 per R, atau RP-nya berarti kan R per 2 gitu, dijungkir ya, kayak biasa. Nah, berarti R total itu tuh adalah R per 2 ditambah dengan R. Ini samain penyebut, berarti ini R tambah 2R, berarti 3R per 2. Gitu. Berarti arus totalnya adalah tegangan total dibagi dengan R total. Tegangan totalnya adalah V, R totalnya adalah 3R per 2. Berarti kan 2V per 3R. Gitu, ini dijungkir 2 per 3R. Terus kalau arus totalnya udah, arus total tuh kan berarti bakal sama aja kayak arus yang ngalir di si 4 gitu ya, dan arus yang ngalir di paralel. Nah, karena paralelnya itu tuh dia sama hambatannya, berarti kan arusnya bakal dibagi 2 aja teman-teman. Gini artinya nih. Berarti kan kalau yang sudah putus, ini L1, L2 gitu kan, ini adalah yang keempat, ini L1, ini L2, ini L4. Nih, setelah L3 putus berarti L4 dia tuh nerima arus 2V per 3R gitu. Sedangkan berarti L1, L2 juga sama, sebetulnya totalnya adalah 2V per 3R. Nah, 2V per 3R ini dibagi 2, berarti kan yang ke atas jadi V per 3R, yang ke bawah jadi V per 3R. Gitu. Kita lihat perbandingannya nih teman-teman. L1 kita lihat ya. Ini awalnya dan ini akhirnya. Nih, L1 awalnya tuh dia dapat arus V per 4R. Sedangkan akhirnya adalah V per 3R. L2 awalnya dia sama ya, V per 4R. Dia jadi V per 3R. Dan L4 dia awalnya arusnya tuh adalah 3V per 4R, dia jadi 2V per 3R. Oke, kita lihat nih teman-teman. Nah, sebetulnya si bagian ini L1, L2 yang dirangkai paralel, dia kan jadi terang teman-teman. Kenapa jadi terang? Karena awalnya tuh dia V per 4. V per 4 tuh berarti 1 dibagi 4, 0,25 ya. Ini berarti 0,25 per R nih. Kalau 1 dibagi 3 itu tuh adalah 0,33. 0,33. Bentar, ini posisi R-nya di mana nih? V per 4 R. Di bawah ya, di bawah ya. Ini di bawah nih. Ini V per 3 R di bawah. R-nya nih, R-nya tuh di bawah. 0,33 per R. Lihat. Berarti L1 dan L2 karena dia dirangkai paralel, dia bakalan lebih terang daripada sebelumnya gitu, daripada di awal. Sedangkan L4 yang dirangkai seri 3 bagi 4 itu kan dia 0,75 nih guys. Ini berarti 0,75 pi per R kan. Sedangkan 2 per 3 itu tuh adalah 0,66 pi per R. Berarti kan dia lebih redup nih. Kenapa? Karena akhirnya dia si arusnya tuh mengalir lebih sedikit. Berarti ini lebih redup gitu. Jadi kuncinya adalah kalau misalnya dia dirangkai secara paralel, dia bakalan lebih terang daripada sebelumnya teman-teman gitu. Itu berlaku kalau misalnya si besar hambatan masing-masingnya sama ya, artinya lampunya identik gitu. Sedangkan kalau dia dirangkai secara seri, dia berarti bakalan lebih redup karena arus yang ngalirnya dia bakalan lebih sedikit gitu. Kita lihat di sini nih. Nyala L1, L2 semakin terang, betul ya. Nyala L4 semakin terang, salah karena L4 dia semakin redup. Oke.
Yang ketiga, arus yang lewat L1 dan L2 semakin besar, betul, karena dia semakin terang. Berarti 1, 3 betul. Oke, berarti 4 dia otomatis salah ya teman-teman. Kenapa otomatis salah? Karena gak ada jawaban 1, 3, dan 4 gitu. Oke, tapi kalau teman-teman kepo, boleh deh ya kita jelaskan nih. Tapi ini gak ada tempat lagi nih, kita di sinilah ya, pakai warna biru ya. Perbandingan daya lampu L4 sebelum dan sesudah L3 putus. L4 sebelum banding dengan L4 sesudah. Gitu ya, kita tulisnya gitu. L4 sebelum tuh atau L4 doang gitu ya, sesudahnya L4 aksen. Biar gak terlalu panjang. L4 sebelum dan sesudah. Oke. Daya ya. Daya tuh ingat, daya tuh adalah energi dibagi waktu, teman-teman. Energinya itu adalah irit tadi ya. Gini deh ya. Ingat-ingat, daya itu adalah energi dibagi waktu, di mana energi itu irit berarti dibagi T, berarti T-nya bisa dicoret, berarti daya itu adalah iri atau I kuadrat R. Oke? Berarti L4 sebelum P4 itu ya. Karena kan daya ya, P4 sebelum berbanding P4 sesudah, berarti dia bakal dipengaruhi oleh I4 kuadrat R4 dibagi dengan I4 aksen dikuadratkan juga ya, bukan pangkat 12 ya, R4. R4-nya boleh dicoret karena kan sebelum dan sesudah dia nggak berubah ya, hambatannya dia tetap masih lampu yang itu. Yang berubah tuh adalah tegangannya. Sebelum yang berubah tuh arusnya. Arus L4 sebelumnya itu tuh adalah 3pi per 4R. Berarti ini 3V per 4R dikuadratkan. Bentar, R-nya di bawah ya teman-teman. Sorry, maaf banget. 3pi per 4R kuadrat gitu ya. Sesudahnya itu tuh adalah 2V per 3R. Berarti 2V per 3R kuadrat. Gitu, berarti kan P4 per P4 aksen ini boleh dijungkir dulu. Berarti sambil dijungkir sambil kita kuadratin ya. 3V dikuadratin berarti 9V kuadrat, 4R dikuadratin berarti 16R kuadrat. Yang ini karena dijungkir berarti dia yang bawah dulu ya. 3R dikuadratin berarti 9R kuadrat. 2V dikuadratin berarti 4V kuadrat. Ini boleh dicoret yang sama nih, V kuadrat, R kuadrat, R kuadrat. 9 kali 9 itu tuh adalah 81, 16 kali 4 adalah 64 ya. Iya gak sih? 16 kali 4, 6 kali 4, 24, 4 kali 1, 4, 64 ya. Oke. Berarti 81 per 64. Kita lihat 81 per 64 itu adalah 1,26 bla 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 gitu ya. Jadi salah ya. Oke. Nah, lanjutkan. Ini ada satu nomor lagi Kak. Oh, 2 nomor lagi ya ternyata. Oke deh. Dalam suatu rumah menggunakan 10 lampu 20 watt, rata-rata dinyalakan 12 jam dalam satu hari. Satu TV 60 watt 10 jam per hari dan setrika 30 watt per hari rata-rata 2 jam. 1 kWh 400, maka dalam 1 bulan harus bayar ke PLN berapa? Oke. Di sini caranya adalah dalam satu rumah 10 lampu itu 20 watt. Berarti 10 lampu masing-masing dayanya ya, daya itu tuh adalah 20 watt dan waktunya adalah 10 jam per hari. 10 jam per hari. Yang mana berarti energi totalnya nih ya, kita langsung aja atau di pinggirannya aja deh ya biar kelihatan. Energi itu ingat yaitu P dikali T, P-nya udah ada 20 berarti 20 kali 10. Hasilnya berarti 200 teman-teman. Tapi ini tuh satu lampu. Berarti kalau misalnya ada 10 lampu, 10 kali 200. Berarti 10 kali 200 adalah 2000. Ini berarti satu hari. Karena kan 10 lampu dinyalain per hari ya jamnya tuh. Berarti kalau misalnya 30 hari nanti deh kita terakhirnya itu mah ya. Ini 10 lampu. Selanjutnya ada 10 lampu 12 jam. 12 jam teman-teman. Ini kenapa kita nulis 10 jam. Ini 20 kali 12 berarti ya. 20 kali 12, 12 kali 2, 24. Berarti 240. Ini berarti 240, berarti ini 2400. Sorry ya.
Lanjut, katanya ada satu TV. Oke, satu TV yang mana dayanya adalah 60 watt, dinyalakan 10 jam per hari. Oh, ini 10 jam per hari itu TV. 10 jam per hari. Berarti energinya, ingat P kali T ya, berarti tinggal 60 dikali 10, hasilnya adalah 600. Nah, karena ini cuma ada satu TV-nya, berarti gak usah kita kaliin berapapun ya, karena cuma ada satu teman-teman. Terus dan setrika, oke, setrika ini kayaknya satu ya, karena dia gak ada keterangannya. 300 watt, 300 watt dan perharinya dia tuh rata-rata adalah 2 jam per hari. Oke, berarti energi dari setrika itu adalah 300 dikali 2 ya, karena P kali T. 300 kali 2 adalah 600. Ini per hari ya teman-teman, semuanya itu adalah per hari. Mari kita totalkan energinya, 2400, berarti tambah 600 adalah 3000, 3000 sama 600 adalah 3600. Energi total itu adalah 3600 per hari. Gitu. Kalau ini pengen dalam 1 bulan, berarti 3600 ini kita kalikan 30 misalnya. Ini gak ada keterangannya nih, harusnya ada keterangan. Pengennya 1 bulannya berapa? 3600 dikali 30 atau 36 kali 3 itu kan 108 ya. Berarti 108.000. 108.000 watt hour gitu ya. WH. Hour tuh dia adalah jam ya. WH teman-teman, ini pengennya adalah dalam kWh, berarti dikekiloin. Kalau kilo kan berarti dibagi 1000, berarti 108 kWh gitu. 1 kWh nya adalah 400, berarti harga yang harus dibayar adalah tinggal si 108 ini dikalikan dengan 400 harganya gitu. Kalau dikaliin 108 kali 400 itu 43 ya, 43,2. 43.200 gitu. Jawabannya adalah yang C. Ini satu lagi kagok ya teman-teman, mari kita kerjain. Atau teman-teman, oh ini mending PR ya. Cobain nomor terakhir itu teman-teman kerjain. Boleh nanti tulis jawabannya di kolom komentar, boleh. Nanti aku like kalau jawabannya betul gitu ya. Ini tuh dia ada hubungannya dengan si energi panas gitu yang udah kita bahas ya di bagian kalor kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.